Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar membaca dan menghafal surah An-Naba. Silahkan disimak dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Anak-anakku sekalian, demikian bacaan surah An-Naba ayat 1 sampai dengan ayat 5. Silakan diikuti, ditirukan, dan dibaca berulang-ulang agar kalian bisa segera hafal. Untuk selanjutnya, ada beberapa hukum bacaan tajwid yang terdapat pada ayat pertama sampai ayat 5. Yang pertama, bacaan gunnah. Gunnah artinya bacaan yang mendengung, yaitu bila ada huruf nun tasdid atau mim tasdid, seperti pada ayat pertama yang terdapat pada surah An-Naba. Yang kedua, bacaan mad wajib mutasil, yaitu apabila ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Panjang bacaannya yaitu 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, dalam ayat pertama tersebut terdapat 2 hukum bacaan tajwid. Yang pertama yaitu gunnah yang terdapat pada lafadz amma. Yang kedua yaitu bacaan mad wajib mutasil yang terdapat pada lafadz yatasaalun. Dinamakan bacaan mad wajib mutasil karena di situ ada mad tabi'i yaitu sa yang bertemu dengan huruf hamzah di depannya, tetapi dalam satu kalimat. Yang ketiga, hukum bacaan alif lam syamsiyah, yaitu bila ada huruf alif lam atau al yang bertemu dengan huruf syamsiyah yang jumlahnya ada 14 huruf, yaitu ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, lam, dan nun. Cara membacanya yaitu suara alif lamnya tidak dibaca dengan jelas, seakan-akan hilang, dan langsung masuk ke huruf syamsiyahnya. Biasanya ada tasdid di atas huruf syamsiyahnya. Yang keempatnya yaitu bacaan alif lam qamariyah,
yaitu bila ada alif lam atau al yang bertemu dengan huruf qamariyah yang jumlahnya ada 14 huruf, yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, wawu, ha, dan ya. Cara membacanya yaitu suara alif lamnya dibaca dengan jelas dan tidak ada tasdid di atas huruf qamariyahnya. Contohnya, pada ayat kedua dari surah An-Naba tersebut terdapat dua hukum bacaan tajwid. Yang pertama yaitu alif lam syamsiyah yang terdapat pada lafadz An-Nabail. Yang kedua yaitu bacaan alif lam qamariyah yang terdapat pada lafadz Al-Azim. Pada lafadz An-Naba, alif lamnya tidak dibaca dengan jelas. Sedangkan pada lafadz Al-Azim, alif lamnya dibaca dengan jelas. Yang kelima adalah bacaan mad tabi'i. Bacaan mad tabi'i yaitu bacaan panjang yang panjangnya satu alif yang terjadi bila ada harokat fathah yang diikuti alif sukun, atau kasroh yang diikuti ya sukun, atau dhammah yang diikuti wawu sukun. Contohnya, lafaz fihi yang terdapat pada ayat ketiga dari surah An-Naba, alladzi hum fihi mukhtalifun. Pada lafaz fihi dinamakan bacaan mad tabi'i karena di sana ada kasroh yang diikuti dengan ya sukun. Yang berikutnya atau yang keenam yaitu bacaan izhar syafawi, yaitu bila ada huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba. Contohnya yaitu pada ayat ketiga dari surah An-Naba, alladzi hum fihi mukhtalifun. Pada lafadz hum fihi dinamakan bacaan izhar syafawi karena di sana ada mim sukun yang di depannya ada huruf fa. Anak-anakku sekalian, demikian materi pelajaran Al-Quran kali ini, yaitu surah An-Naba ayat 1 sampai dengan ayat 5. Berikut bacaan tajwidnya. Semoga bisa kalian fahami dan tentunya bisa kalian praktekkan ketika kalian membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Insya Allah materi selanjutnya ayat 6 sampai ayat 10. Anak-anakku sekalian, untuk tugas hari ini yaitu silahkan hafalkan surah An-Naba ayat 1 sampai 5. Setelah yakin hafal, silahkan divideoin dan dikirim ke Google Classroom. Sebagai penutup, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.